Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang baja. Seperti yang mungkin beberapa di antara kita pernah mengetahui apa itu baja, bagaimana itu bentuk baja, bagaimana itu berat baja. Ada yang pernah melihatnya, ada yang pernah memegangnya, ada yang pernah membelinya. Seperti untuk pelapon kita membeli baja ringan, atau ada yang mungkin juga pernah menggunakannya atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada beberapa komponen mesin. Karena komponen-komponen tersebut merupakan produk-produk dari baja. Kembali ke pembahasan tentang baja. Baja adalah paduan logam yang terdiri dari logam besi dicampur dengan karbon dan elemen-elemen lainnya. Kandungan karbon dalam baja biasanya terdiri dari 0,2% hingga 2,1%, tergantung dari tingkatan bajanya. Elemen-elemen lain yang biasanya dicampurkan ke dalam baja adalah fosfor, sulfur, silikon, aluminium, nitrogen, dan lain-lain. Untuk mengubah karakteristik baja juga biasanya ditambahkan dengan komponen-komponen seperti krom supaya tidak mudah karat, vanadium, molybdenum, boron, nikel, mangan, titanium, dan lain-lain. Jenis-jenis baja jika dilihat dari cara pembuatannya, kita mengenal baja Bessemer, baja Siemens Martin, baja listrik, dan lain-lain. Jika dilihat dari penggunaannya, kita mengenal baja konstruksi, baja perkakas, baja pegas, baja mesin, dan lain-lain. Jika dilihat dari kekuatannya, kita juga mengenal baja berkekuatan lunak dan baja berkekuatan tinggi. Jika dilihat dari struktur mikronya, kita mengenal baja hasil proses pada diagram fasa seperti baja ectoctade, hypoectoctade, baja hyper-ectoctade, baja ferrit, baja martensik, dan lain-lain. Menurut komposisinya, kita juga mengenal baja karbon, baja paduan rendah, dan baja paduan tinggi. Kembali ke baja dengan kandungan karbon, kita mengenal baja karbon rendah sekitar 0,25%. Baja karbon rendah ini memiliki sifat relatif lunak, lemah, ulet, dan tangguh. Biasanya digunakan pada bodi mobil, pembuatan lembaran plat baja, tabung baja, beberapa komponen mesin yang sifatnya berkekuatan rendah. Kemudian jika dilihat dari kandungan karbonnya, kita mengenal baja karbon rendah dengan kandungan karbon 0,25% hingga 0,45%. Biasanya baja karbon menengah ini diproduksi untuk
gear, axle, batang penghubung, crankshaft, camshaft, rel kereta api, dan lain-lain. Kemudian jika dilihat dari kandungan karbonnya, kita juga mengenal baja karbon tinggi. Di mana kandungan karbonnya ini sekitar 0,45% hingga 1,5%. Biasanya baja ini diproduksi untuk mata pahat, kabel, kawat instrumen musik, dan pegas atau per. Mungkin pada mobil ini kita mengenal pegas daun, pegas ring, pegas spiral. Kemudian jika dilihat dari kandungan karbonnya, kita juga mengenal baja tuang dengan kandungan karbon 2,4% hingga 4,5%. Biasanya diproduksi untuk blok mesin hingga rumah transmisi. Setelah kita mengenal baja melalui kandungan karbonnya, kita juga mengenal baja menurut proses dari diagram fasa. Yang pertama, kita mengenal baja paduan rendah berkekuatan tinggi dengan karbon di bawah 0,3%, memiliki struktur mikro besi alfa sampai fase martensit dan besi delta. Produknya pada plat, balok, dan profil. Kemudian kita juga mengenal baja fase ganda yang memiliki struktur mikro campuran besi alfa dan martensit. Berikutnya kita mengenal baja tahan karat. Baja tahan karat ini memiliki sifat tahan korosi, kekuatan dan keuletannya cukup tinggi, kandungan karbonnya juga tinggi. Biasanya pada baja tahan karat ini ditambahkan dengan elemen-elemen seperti nikel, molybdenum, titanium, tembaga, silikon, magnesium, aluminium, nitrogen, dan sulfur. Jenis-jenis baja tahan karat ini diantaranya ada austenitic, mengandung krom, nikel, mangan, bersifat tidak magnet, tahan korosi, produksinya pada peralatan rumah tangga, konstruksi, peralatan transport, tungku, komponen penukar panas, dan lingkungan kimia. Baja tahan berikutnya adalah ferritic, mengandung krom hingga 27%, bersifat magnet dan tahan korosi. Baja tahan berikutnya kita mengenal martensitic, mengandung krom 18%, bersifat magnet, berkekuatan tinggi, keras, tahan patah, dan ulet. Produksinya pada peralatan-peralatan alat bedah, komponen katup, dan pegas.
Jenis baja berikutnya kita mengenal juga baja perkakas. Baja ini memiliki kekhususan dan memiliki kualitas yang cukup tinggi. Karena sifatnya tahan terhadap beban yang tinggi dan suhu panas yang tinggi. Elemennya biasanya ditambah dengan karbon, tungsten, molybdenum, vanadium, mangan, dan krom. Baja perkakas ini diproduksi diantaranya seperti untuk mata bor, mata potong mesin freeze, kunci pas, kunci sok, atau obeng. Dalam produksi baja kita juga mengenal beberapa perlakuan. Di antaranya ada perlakuan panas. Pada perlakuan panas ini kita mengenal proses-proses seperti normalizing, annealing, tempering, quenching. Setelah perlakuan panas kita juga mengenal perlakuan permukaan. Pada perlakuan permukaan kita mengenal proses-proses seperti karburasi, nitridasi, karbonitridasi, dan induksi. Selain kita mengenal proses perlakuan panas, proses perlakuan permukaan, ada juga proses lainnya yaitu proses penguatan sifat baja. Pada proses penguatan sifat baja ini ada beberapa proses, diantaranya seperti pengelasan regangan, larutan padat, fase kedua, presipitasi, dan dispersi. Alhamdulillah, mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.